Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Zulkia Hanif Al-Zikia akan menjelaskan tentang cara membuat tabel data mentah mengukur panjang daun mangga. Di dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 3 langkah, yaitu langkah pertama kita akan menentukan jangkauannya. Di sini J sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. X maksimum artinya angka yang paling besar, sedangkan X minimum nilai yang paling terkecil. Di sini nilai yang paling besar yaitu 26. Terus nilai yang paling kecil adalah 11. 26 dikurangi 11 maka hasilnya 15. Lanjut, langkah kedua kita akan menentukan banyak kelasnya. K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N artinya di sini banyak data. 1 tambah 3,3 logaritma 50 sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 50. Kita bisa cari di kalkulator. Ternyata hasilnya 1,6. Terus kita kalikan, hasilnya 1 tambah 5,28. Kita jumlahkan, yaitu 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Lanjut, langkah ketiga kita akan menentukan panjang kelasnya. P sama dengan J per K, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Di sini kita sudah menemukan jangkauannya tadi 15, sedangkan banyak kelasnya 6. Kita bagi dan hasilnya 2,5, dibulatkan menjadi 3. Lanjut, kita sudah membuat tabel berisi nilai dan frekuensi. Kita mulai dari angka yang paling kecil sampai sesuai panjang kelasnya, jarak panjang kelasnya, yaitu 3. Kita hitung dari 11, 12, 13. Lanjut, di sini setelah angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kita lihat dari banyak data yang 50 yang tadi, kita hitung berapa angka 11 sampai 13. Ternyata kita sudah menghitungnya angka 11 sampai 13, yaitu ada 3 frekuensi. Dan di sini 14 sampai 16 ada 15 frekuensinya. 17 sampai 19, 16. Begitu juga seterusnya. Setelah kita temukan frekuensinya, kita jumlahkan sesuai dengan hasil banyak datanya, yaitu 50. Lanjut, di sini kita akan mencari mean atau nilai rata-rata. Di sini kita sudah ada 5 kolom yang berisi nilai frekuensi XT, D dan juga F kali D. Di sini XT artinya nilai tengah dari frekuensi yang paling banyak. Nilai tengahnya di sini kan dari 17 sampai 19, otomatis nilai tengahnya itu 18. Lanjut, di sini D kita mulai dari 0. Ke atas kita tulis min 1, min 2. Ke bawah tulis 1, 2, 3. Terus di sini F dikali D, frekuensi dikali D. 3 dikali min 2 yaitu min 6. 15 dikali 1, min 1 itu min 15. 16 dikali 0 yaitu 0. 10 kali 1 10. 5 kali 2 10. 1 kali 3 3. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2. Di sini rumusnya yaitu X bar sama dengan AM atau nilai tengah ditambah sigma F kali D dibagi sigma frekuensi kali panjang, sama dengan nilai tengahnya kan tadi 18. Otomatis di sini 18 ditambah jumlah FD 2 dibagi
jumlah banyak data frekuensi 50 dibagi 50 kali panjang kelasnya 3 sama dengan 18 ditambah 6. 6 kita dapatkan dari 2 dikali 3 itu 6 dibagi 50 sama dengan 18 ditambah 0,12 yaitu hasilnya 18,12. Di sini saya akan menjelaskan FK. Sini kan 3, jadi di sini 3 ditambah 15 jadi 18, ditambah 16 jadi 34, ditambah 10 jadi 44, ditambah 5 jadi 49, ditambah 1 jadi 50. Data ke ini kan 3, jadi 1 sampai 3, habis 3 kan 4, jadi 4 sampai 18, seterusnya 19 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 50 karena jumlah data mentahnya 50. Rumusnya tentukan letak M. Letak M sama dengan 1/2N. N ini adalah jumlah data. Sama dengan 1/2 kali 50, data ke 25 kelas ketiga. Jadi mediannya di sini ada di kelas ketiga dari 19 sampai 34. M sama dengan TB. TB ini tepi bawah tambah 1/2N dikurangi FKS frekuensi sebelum per FM dikali panjang kelas sama dengan 16,5. Kenapa 16,5? Karena tepi bawah di kelas ketiga 17 dikurangi setengah jadi 16,5 tambah 25 dari 1/2 atau 1/2 dikali 50 hasilnya 25 dikurangi 18 frekuensi sebelumnya per 16 frekuensi di kelas ketiga dikali 3 panjang kelas sama dengan 16,5 tambah 7/16 dikali 3 sama dengan 16,5 tambah 21/16 sama dengan 16,5 tambah 1,31. Jadi mediannya adalah 17,81. Ini kita akan menjelaskan modul satu nilai yang paling sering muncul. Di sini kita sudah buat tabelnya sesuai yang di awal. Kita akan mencari D1-nya terlebih dahulu. Di sini yang paling banyak frekuensinya yaitu 16. Maka 16 kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya dan juga setelahnya. 16 kurang 15 yaitu 1. Itu D1-nya. D2 16 kurang 10 maka hasilnya 6. Lanjut di sini rumusnya adalah modus sama dengan TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali panjang. TB yaitu tepi bawah dari frekuensi kelas ketiga. Kita kurangi setengah, maka 16,5 ditambah D1 nya 1 dibagi D1 tambah D2. D1 dan D2 1 tambah 6 dikali panjang kelas yaitu 3 sama dengan 16,5 tambah 1 dibagi 7, hasil dari 1 tambah 6 itu 7 dikali 3 sama dengan 16,5 tambah 3 bagi 7 yaitu 16,5 tambah 2,33 hasilnya 18,83. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang mencari kuartil. Kita sudah membuat 4 kolom yang berisi nilai frekuensi, FK dan juga data ke. Di sini kita sudah menjelaskan di awal. Lanjut saja ke bagian sini. Kita mulai dari angka 1 sampai 3. Setelah 3 angka 4 sampai angka 12 FK. Begitu juga seterusnya. Lanjut di sini kita akan mencari letak Q1 sama dengan 1/4N, yaitu banyak data, sama dengan 1/4 dikali 50 sama dengan 1 kali 50 sama dengan 50/4. Data ke 12,5 yaitu kelas kedua ada di tengah bagian sini. Q1 sama dengan TB plus 1/4N dikurangi FKS sebelum dibagi F Q1 dikali P panjang kelas sama dengan 13,5 yaitu kita dapatkan dari kelas kedua tepi bawah 14 kita kurangi setengah 13,5 tambah 12,5 kita dapatkan dari sini dikurangi 3 yaitu
FK sebelum 3 dibagi 15 hasil frekuensinya 15 dikali 3 sama dengan 13,5 tambah 12,5 kurang 3 itu 9,5 dibagi 15 kali 3 sama dengan 13,5 tambah 1,9 yaitu Q1-nya 15,4. Di sini kita akan lanjut mencari kuartil 2 atau Q2. Rumusnya letak Q2 sama dengan 2/4N. N ini adalah jumlah data, yaitu 50. Sama dengan 2 dibagi 4 dikali 50 sama dengan 100/4. Data ke-25 kelas ketiga. Q2 sama dengan TB tambah 2/4N dikurangi FKS frekuensi sebelumnya per FQ2 dikali panjang kelas sama dengan 16,5. Kenapa 16,5? Karena tepi bawah dari kelas ketiga 17 dikurangi setengah jadinya 16,5 tambah 25 hasil dari 100 dibagi 4 dikurangi 18 frekuensi sebelumnya per 16 frekuensi di kelas ketiga dikali 3 panjang kelas sama dengan 16,5 tambah 7/16 dikali 3 sama dengan 16,5 tambah 21/16 sama dengan 16,5 tambah 1,31 jadi kuartil 2 nya adalah 17,81. Lanjut kita akan mencari kuartil 3 atau Q3. Kita fokuskan ke kuartil 3 ya guys. Rumusnya letak Q3 sama dengan 3/4N. N ini kan tadi udah saya bilang jumlah datanya sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 150 dibagi 4. Data ke 37,5 kelas keempat. Jadi ini kuartil 3-nya ada di kelas keempat. Q3 sama dengan TB tambah 3/4N dikurangi FKS per FQ3 dikali panjang kelas sama dengan 19,5 karena tepi bawahnya 20 jadi dikurangi setengah jadi 19,5 tambah 37,5 dikurangi 34 per 10 dikali 3 atau panjang kelas sama dengan 19,5 tambah 3,5 per 10 dikali 3 sama dengan 19,5 tambah 10,5 dibagi 10 sama dengan 19,5 tambah 1,05 jadi Q3 nya adalah 20,55. Lanjut jangkauan antar kuartilnya. Jadi di sini kita kurangi Q3 dikurangi Q1. Kan Q3-nya 20,55 dan Q1-nya 15,4. Jadi kita kurangi 20,55 dikurangi 15,4 hasilnya 5,15. Jadi jangkauan antar kuartilnya itu 5,15. Sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.